nisfu Sya'ban nggak usah puasa. Ini adalah bagian dari urf, cara istinbat hukum Islam. Nggak boleh puasanya bukan haram, bukan haram. Tapi nggak boleh puasanya itu jangan sampai setelah nisfu Sya'ban kok ada orang puasa menyebabkan Ramadan jadi nggak bisa puasa. Maka cara puasa seperti itu dilarang. Kecuali orang yang biasa puasa. Nah, jadi kebiasaan bisa dihukum. Orang yang biasa puasa, contoh orang yang biasa puasa Senin Kamis, walaupun sudah nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban dia masih boleh puasa. Karena biasa puasa. Biasa puasa jauh, silakan aja. Emang udah biasa puasa. Tapi kalau ada orang kagak biasa puasa, kok ujuk-ujuk puasa, agak ada angin, agak ada hujan, ujuk-ujuk puasa. You know ujuk-ujuk? Enggak ada. Dulu gak pernah puasa, ujuk-ujuk puasa pada udah Sya'ban. Yang seperti ini oleh ulama disarankan untuk gak usah puasa, berhenti saja. Tapi kalau dia puasa kuat, nggak ada larangan syar'i. Karena yang nggak boleh puasa mutlak, nggak boleh sama sekali secara syar'i, cukup di 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, itu saja. Makanya kita heran betul ketika ada orang begitu fasih, begitu hebat, begitu ya galaknya teriak-teriak, siapa biasa puasa Rajab buat talir, itu bid'ah, sesat, neraka. Saya kira ini orang-orang kayak gini ini perlu penghalusan di paham agamanya. Karena saya sampai capek tuh neranginya. Apakah betul puasa Rajab itu dilarang Pak Ustaz? Padahal nggak ada larangan. Malah kalau sepakat ulama yang dilarang itu setelah nisfu Sya'ban, dilarang puasa. Dilarangnya pun nggak nyampe haram. Karena orang-orang yang terbiasa puasa boleh puasa. Inilah hukum Islam itu tidak selalu kemudian hanya Quran hadis, enggak begitu. Cara pengambilan hukum Islam itu banyak. Salah satu adalah uruf, salah satu kebiasaan. Habis dulu Sya'ban, kalau biasa puasa silakan puasa. Kalau ulama larang juga bukan larang, tidak sampai haram. Nah hari ini Yaumus Syak ini hari ini. Yaumus Syak itu hari terakhir bulan Sya'ban, yang orang masih ragu apakah itu udah Ramadan atau besok. Tapi kalau hari ini hari akhir bulan Sya'ban. Karena Sya'ban sudah 30 hari ini tanggal 30, berarti besok pasti puasa. Jadi kalau besok agak puasa, berarti dia ada tanggal 31. Padahal 31 dalam hitungan kalender Hijriah nggak ada 31. Tanggal Hijriah itu ya 29 atau 30. Berarti kalau hari ini 30 Sya'ban, besok pasti puasa. Berarti nanti malam pasti tarawih. Mudah-mudahan nanti malam kita pada sehat pada tarawih. Kembali saya himbau kepada pengurus-pengurus DKM agar menyediakan kursi buat jamaah tarawih, menyediakan buat yang sakit, yang sudah sepuh, yang sudah lemah karena penyakit, atau mereka yang capek bekerja. Sehingga kalau tarawih itu kan sunnah ya, itu tarawih dinyamankan. Karena kalau dia apalagi tarawih 23 atau yang tarawih 31 atau yang tarawih 49 misalnya, itu jelas nggak kuat. Tapi kalau umumnya perumahan biasanya 11 perumahan. Karena orangnya capek-capek, ya nggak apa-apa. Sediain tempat duduk supaya mereka yang kecapean nggak ada alasan lagi. Di masjid ada tempat duduk. Sholat sunnah itu gampang, berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib berdiri, kalau nggak berdiri nggak boleh. Kalau dia masih mampu. Bahkan kalau kita ngaji fikih, orang yang sakit saja itu dia mesti harus coba berdiri. Kalau sholat wajib, walaupun pegangan, walaupun pakai tali umpamanya, itu mesti coba berdiri. Kalau udah gak kuat betul, bisa mual segala macam gak kuat, ya sudah baru duduk. Itu kalau sholat wajib. Sholat sunnah, tarawih, qiyamul lail, walaupun sanggup berdiri, kecapean, boleh duduk. Cuman kalau aslinya sanggup berdiri, sebenarnya sanggup berdiri dia, kok duduk, pahalanya separuh orang yang berdiri gitu.
Jadi sediain kursi buat fasilitas mereka-mereka yang kelelahan, yang tua, yang sakit. Jangan dengar keterangan ini besok nanti malam duduk semua romanya di makmum. Yang berdiri imam doang. Jangan juga. Ya, memang kalau imam jangan duduk, kalau imam berdiri. Mana dari tuntunannya Rasulullah ketika sakit, beliau kan jamaah terus seumur umur, nggak pernah nggak jamaah. Beliau waktu sakit, beliau mundur di belakang, duduk, lalu beliau nunjuk Abu Bakar Siddiq buat jadi imam. Berarti imam memang harus ideal, imam harus berdiri. Nah imam duduk, semoga amat tuh imam. Kalau imam duduk ganti. Makanya kalau imam itu harus ideal. Itu menunjukkan pemimpin mesti ideal. Kalau kira-kira nggak bisa ideal mundur, apa mundur begitu. Ini kan kagak. Ketahuan udah kagak ideal, maju baik romanya mah. Nyalon lagi baik lagi. Tuh oh negara kita begitu. Agak ada kesadaran romanya. Padahal imam sholat tuh contoh yang sangat ideal. Oh dia kalau nggak bisa sempurna mundur saja. Wong imam sholat ini dalam tuntunan agama, tuntunan fikih. Imam yang lagi puyeng, benar banyak pikiran, jangan jadi imam. Kalau lagi puyeng jadi imam, takutnya nanti lupa rakaatnya. Orang lagi susah, benar jangan jadi imam. Kebalikannya orang lagi girang, benar jangan jadi imam. Habis gusuran tanah, ya, jadi imam jangan. Ntar terawih, ntar sholat isya jadi 5 rakaat, saking girangnya, nggak boleh. Bukan nggak boleh haram ya, artinya ada aja jangan. Orang lagi girang bener jangan, orang susah udah jangan jadi imam. Karena imam mesti standar perasaannya. Makanya nanti Ramadan juga saya himbau, Ramadan bagusnya imam gantian, ini regenerasi supaya kita ini bisa saling belajar jadi imam. Kok nanti lama-lama ada krisis imam. Kalau ada krisis imam repot terus saya. Dan sholat tarawih adalah sholat sunnah, maka memang dihimbau untuk suratannya jangan panjang-panjang, kecuali kalau kita sholat sendiri. Sholat sendiri silakan. Kalau memimpin jamaah jangan panjang-panjang. Kecuali lagi kalau yang makmum bersiap panjang itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya mau jadi imam panjang, itu misalnya imam tarawih panjang, bilang dulu jamaahnya, saudara-saudara, saya terpilih jadi imam ini malam. Saya nanti akan baca surat Al-Maidah tuntas. Setuju? Kata jamaahnya, bayar dewek begitu. Jadi kalau mimpin banyak orang, ya itu apalagi orang awam kayak kita, banyak macam ragamnya tuh di belakang. Bagusnya yang pendek. Nabi ngajarin begitu. Makanya kalau orang dulu itu jadi imam itu dari At-Takatsur, ya, Darbul Al-Asr, kan gitu ya. Suratan dulu, itu bukan tanpa tuntunan. Jangan dihina. Ini kadang-kadang banyak orang menghina. Gue yang pada kulhu baik. Itu bukan tanpa tuntunan. Ada tuntunannya supaya nyaman ini yang makmumnya. Tapi kalau mau surat yang silakan. Nah, kalau saya dulu waktu masih ngaji mah ada tarawih. Itu kalau di Krapi atau di Jakarta ada tarawih itu 2 macam. Tarawih yang orang awam itu bisa langsung Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas. Takatsur kulhu, Al-Asr kulhu, biasa begitu. Itu jamaahnya banyak kan. Nah, ada tarawih lagi malam. Ini khusus para penghafal Quran. Hafal Quran, orang-orang yang ingin tarawih rada-rada panjang, orang-orang kiai-kiai itu tarawihnya malam. Habis dia ngaji dulu, ngaji tafsir dulu tarawih malam. Tarawih malam kira-kira jam 11 itu mulai tarawih. Malah kadang-kadang ada jam 12 lebih mulai tarawih sampai waktu sahur. Karena 1 juz karena lebih. Ya itu paling-paling separuh masjid dari pertama. Lama-lama tinggal 1 saf doang. Karena memang ya kayak begitu kan berat. Di Masjidil Haram itu 1 juz kebiasaannya. Kadang bisa lebih. Habib Umar bin Hafidh itu di Yaman, di Tarim, itu kalau beliau sholat tarawih ya Quran, mau beliau hafidh Quran dibaca. Tapi beliau selalu mengatakan bagi santri-santri kita berlatih riyadhah tarawihnya Quran. Enggak, memang panjang, tapi kan khusus murid-muridnya. Tapi kalau untuk orang umum beliau enggak panjang. Kalau beliau memimpin tarawih di masjid umum enggak panjang. Itu orang bijak begitu.
Jadi kita ini kadang-kadang, karena saya belum lama dengar ada orang berdebat sampai berantem Pak. Ada yang mengatakan begini, lebih baik tarawih rakaatnya tidak terlalu banyak, tapi gemuk bacaannya katanya. Itu yang satu ngomong begitu. Walaupun nggak banyak, tapi bacaannya panjang-panjang, jadi gemuk tuh tarawih. Daripada tarawih 23 baca kulhu, baik tersinggunglah orang yang baca kulhu. Berantem saudara. Ini yang kayak begini, dua-duanya nggak punya ilmu, Yang ngomong begitu, yang ngomong yang penting gemuk tarawihnya, dia seolah membanggakan dirinya karena tarawih biasa bacaan panjang. Tapi yang 23 juga, ya itu agak sabar juga karena disindir terus kemudian emosi berantem. Yang kayak begini ini bukan orang punya ilmu. Padahal dua-duanya silakan boleh. Saya punya guru tarawihnya macam-macam Pak. Yang cepat ada, yang pelan ada. Tapi kok cepat banget, terus kemudian tanpa tumak ninah, ya itu juga kurang bagus juga, nggak bagus juga. Adapun kemudian ada perbedaan, pakai bilal apa enggak Pak Ustaz? Pakai bilal apa enggak? Sebab ada yang saya pernah ikut tarawih di Depok Pak. Saya diundang. Tarawihnya langsung begitu sebelum tarawih itu ceramah Ustaznya. Saudara-saudara, kita tarawih seperti Rasulullah. Saya udah dalam hati, astagfirullahaladzim, ini apa ini? Itu pakai toa ngomongnya. Jadi tidak ada Bilal, tidak ada itu doa-doa, nggak ada apa-apa. Pokoknya nggak ada kata-kata. Soalnya selesai langsung berdiri bayang. Bayang apa? Terang dia aja nggak terawih, dia aja qiyamul Ramadan. Ini adalah salah satu tokoh yang menurut saya kurang bijak juga, tapi saya diundang di situ. Ya saya terawih juga. Jadi terawihnya model aneh. Saking kepingin kembali ke zaman Nabi katanya, gak pakai ulama sama sekali. Jadi bisa sholat assalamualaikum, sholat isya, assalamualaikum, selesai, langsung berdiri tanpa ngomong apa-apa, berdiri, itu tarawih maksudnya. Tapi gak pakai ngomong, langsung Allahu Akbar, baca-baca segala macam, biasa lah tarawih biasa. Assalamualaikum, diri lagi, assalamualaikum, diri lagi, gak ada omong. Iya kalau sebenarnya begitu Pak, pakai ngomong begini. Saudara, ini tarawih kayak Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Padahal di Mekah sendiri ada apa-apanya. Salatul qiyam rahimakumullah, begitu. Mari kita salat qiyam Ramadan rahimakumullah. Adapun ada orang ngomong ini salat tarawih, silakan itu fikih. Adapun ngomong ini qiyam Ramadan, silakan. Itu berarti dia tidak pakai fikih. Nah masalah itu sebenarnya. Tapi enggak usah mengklaim ini paling gaya Rasul, jangan. Nah, kemudian perkembangannya setelah salam ada kata-kata Sallu sunnat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah, atau Sallu sunnat tarawih raka'ataini jama'atan rahimakumullah. Dua-duanya boleh. Itu hanya protokoler saja. Kalau itu belum sholat kan, nggak masalah. Karena sholat tarawih itu memang umumnya madzhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, memang 23 rakaat umumnya. Malah di luar madzhab ini ada yang lebih dari 30 rakaat. Maka untuk hitung supaya hitungannya pas dan jamanya bisa tahu, oh sebentar lagi selesai, oh masih tengah, oh masih baru sekian, makanya pakai kata-kata khalifah. Ini untuk membedakan kita dengan Syiah. Sehingga dulu orang-orang Sunni dari zaman setelah zaman sahabat ya, itu diingatkan untuk supaya mereka jangan konflik dan mereka supaya mengakui adik khalifah, nggak usah menghujat para sahabat, nggak usah subuh sahabat seperti orang-orang Syiah. Makanya setelah 4 rakaat ngaso doa dulu kan begitu kalau zaman Sayyidina Umar. Setelah itu ditambah lagi untuk menguatkan kesunniannya. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Salat tarawih. Sallu sunnat tarawih raka'atain jami'atan rahimakumullah. Dia bisa ngitung. Abu Bakar, oh berarti ya berempat. Ntar 4 kemudian Umar, 4 kemudian Utsman, 4 kemudian Ali. Ini sebenarnya untuk mengukuhkan agar kita jangan subbus sahabat, jangan menghina sahabat. Karena memang tradisi orang-orang di luar Sunni terutama Syiah memang tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan bukan tidak mengakui saja, mereka menghina sahabat ini, dimaki-maki sahabat ini. Sehingga
orang-orang Sunni enggak. Tarawih masih diingetin untuk mengingatkan bilangan rakaat sebenarnya, supaya orang bisa ngelihat, oh masih separuh, oh tinggal segini begitu. Adapun orang menolak, ya nggak apa-apa, tapi jangan kemudian menyalahkan orang yang pakai Bilal gitu loh, maksudnya. Hati-hati. Kemudian ada lagi yang di tengah-tengah antara kalau sudah 4 rakaat dia pakai salawatan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Boleh kan? Ya nggak masalah, Pak. Itu di luar sholat. Jangan saling nyala-nyalain, gitu. Adapun praktek zaman sekarang yang misalnya 11 rakaat itu yang dulunya tidak ada Bilal begitu, sekarang 11 rakaat pun udah pakai Bilal. Ya itu sifat bagian dari tradisi. Tapi kalau ini disyariatkan nggak boleh memang. Ini hanya sekedar protokoler saja, silakan. Jadi kita tarawih enjoy saja. Bahkan praktek di masjid-masjid besar yang sudah bijak mereka, misalnya tarawihnya 2-3, setelah 11 mereka setelah 8 mereka mundur, ya mereka mundur istirahat. Nanti pas witir datang lagi kayak di Mekah seperti itu. Tapi ada juga yang memang dia 8 rakaat selesai, kemudian 8 rakaat langsung witir. Nah bagi yang mau 2-3 ya mundur, karena pahaman di situ otoritanya memang 11, nggak apa-apa. Setelah 8 mundur istirahat sebentar, witir selesai dia naik lagi. Atau ada lagi istihad ulama yang tengah, dan ini ada yang ikut ada yang enggak. Tarawihnya masjid itu 8. Setelah dia witir, ya ini niatnya imam witir, tapi makmum di belakang niatnya sholat tarawih saja. Makanya witir itu biasa dilakukan yang bijak itu enggak 3 langsung, tapi 2 dan 1. Itu tuh karena apa? Witir kan bukan hanya 3, Pak. Witir kan boleh 11. Witirnya doang. Kalau witirnya 7 atau 9 atau 11, itu kan 2 ujungnya 1 gitu. Nah kalau 3 langsung, misalnya kalau dia 3 langsung ya nggak apa-apa, itu boleh. Tapi sementara kita kepengennya sholat tarawih bukan cuma 8, boleh kita ikut witir, tapi niat kita tarawih. Di belakangnya tarawih, berarti setelah dia salam, yang ketiga naik, nyempurnain naik 1 rakaat lagi, itu boleh. Tapi yang seperti ini memang tidak didukung oleh banyak pendapat ulama, karena yang bagusnya kan imam sama makmum niatnya sama. Cuman kalau sholat boleh nggak sama, jangankan sholat sunnah, Pak. Bapak sholat mau berangkat sholat dhuhr, ada orang lagi sembahyang, padahal dia sembahyang, misalnya sembahyang ba'diyah dhuhr 2 rakaat. Bapak masuk ke masjid, langsung niatnya dhuhr karena belum sholat dhuhr, langsung niat dhuhr Allahu Akbar makmum, padahal di depannya orang sholat sunnah. Bolehkah? Boleh, nggak usah nolak. Boleh, kencengin aja Allahu Akbar sami Allah yang depan walaupun sholat sunnah. Ya. Kemudian kalau dia udah assalamualaikum di belakang jangan lain lagi, sah. Walaupun ini depan niatnya sunnah, belakangnya sholat dhuhr, sah. Yang kagak boleh kalau yang kasih jenis di depan sholat jenazah, belakang sholat dhuhr, kapan rukunya? Apa sujudnya dia nggak boleh. Tuh, tapi idealnya imam sama makmum sama satu niat idealnya gitu. Jadi nggak usah dipertentangkan, karena ada beberapa cara-cara sholat sholat tarawih di masjid macam-macam. Kalau mau ikut Masjidil Haram, itu aman banget. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa sama 23 rakaat. Caranya begitu. Caranya bagi yang bagi 8 mundur kemudian istirahat. Kalau di Mekah sono mundur istirahat dibaca Quran. Baca Quran tapi nggak usah jahar karena ada orang sholat. Atau dia tawaf. Kalau di Haram nanti begitu dia mau witir, dia selesai tawaf atau selesai kita tuh baru ikut witir lagi. Itu kalau dia Haram. Tapi kalau di kita itu kan nggak ada tawaf, ya nggak ada Ka'bah. Ya misalnya 23 misalnya kita mesti di Al-Ikhlas sono kan misalnya. Selesai 8 memang dia maunya 8 ya udah mundur aja. Baca Quran pakai nanti sampai witir. Tapi orang sini mah kagak begono. 8 kemudian dia mundur, dia pulang. Habis pulang ada yang kembali lagi. Orang ada dah. Ya boleh. Nah witir di rumah salah, enggak apa masalah, enggak masalah.
Jadi enjoy saja menyikapi urusan ikhtilaf tarawih karena memang dua-duanya boleh. Bahkan kalau saya lihat ulama itu sangat bijak. Bahkan kalau saking dia sibuknya nggak ada waktu, 2-3 kagak sanggup, 8 pun kagak sanggup, 11 pun kagak sanggup. Oke. Yang penting malam itu, malam Ramadan, jangan sampai berlalu tanpa sholat sunnah. Walaupun cuma 2 rakaat. Sunnah apa saja. Yang penting jangan sampai ketinggalan. Nah, cara antisipasinya begitu. Salah satunya sediain kursi buat orang yang kelelahan.